Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Subangun, kelas 07 PPKR 001, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar yang dilakukan oleh dosen Bapak Herdi Wismanjaya, SPD MHCT. Berikut videonya, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, pada pertemuan hari ini apakah semuanya sehat? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita melakukan kegiatan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Selanjutnya Bapak akan absen siswa-siswi yang masuk pada hari ini ya. Untuk nama yang disebut, mohon untuk acungkan tangannya dan katakan hadir ya. Oke. Andi, Budi, Cinta, Dina, Eki, Fitri, Habil, Rudi, Ziva. Oke, semuanya hadir ya. Baik.
Ada yang tahu hari ini kita akan membahas apa? Ya, hari ini yang kita akan bahas yaitu mengenai bab terakhir ya. Sekarang semuanya buka buku halaman 153. Materi yang akan kita bahas yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, di sini ada yang tahu apa itu memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Republik Indonesia? Silakan unjuk tangan. Ya, betul. Karena persatuan dan kesatuan bangsa. Di latar belakangnya itu Indonesia adalah sebuah bangsa dan negara besar. Negara Indonesia itu negara yang besar yang harus kita banggakan. Indonesia mempunyai wilayah yang luas, kekayaan alam yang melimpah, suku, bangsa, ras, agama, adat, dan bahasa yang beraneka ragam. Tentunya itu semua ada di negara kita dengan berbagai ragam budayanya, dipersatukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi makna persatuan yaitu meskipun Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, budaya, namun persatuan kita itu sangat tinggi dan sangat besar, rasa persatuan yang kita miliki. Konsep dasar dalam substansi persatuan dan kesatuan. Jika kita analisa dalam substansi persatuan dan kesatuan bangsa itu terdapat sejumlah konsep. Konsep dasar yaitu persatuan, kesatuan bangsa, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Kemudian konsep persatuan bangsa Indonesia. Persatuan secara sederhana berarti gabungan dari beberapa bagian menjadi satu. Atau dengan kata lain, disatukannya bermacam-macam corak yang beragam dalam suatu kebulatan yang utuh. Sedangkan konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa yang mempunyai wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kemudian konsep kesatuan bangsa. Bersatunya bangsa Indonesia didorong oleh kemauan yang sadar, penuh tanggung jawab untuk mencapai kehidupan bangsa yang bebas dalam suatu wadah negara yang merdeka. Oleh karena itu, persatuan Indonesia harus terus dibina. Kemudian terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yaitu suatu kondisi yang utuh yang memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Lalu konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan cara sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian hakikat dari wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dari keutuhan wilayah Indonesia. Lalu ada Astagatra Wawasan Nusantara. Kemudian Astagatra Wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap aspek kehidupan bangsa yang disebut Astagatra. Kemudian Astagatra atau 8 gatra atau aspek meliputi yang pertama yaitu ada Trigatra yang berupa posisi dan letak geografis, keadaan dan kekayaan alam, kemudian jumlah penduduk. Kemudian yang kedua ada Pancagatra berupa ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan serta keamanan. Selanjutnya karakteristik negara Indonesia berdasarkan konsep wawasan Nusantara. Di sini ada yang tahu karakteristik negara Indonesia berdasarkan konsep wawasan Nusantara? Ya, jadi negara kepulauan yaitu suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan kecil. Konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat, dan udara.
laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan laut atau pulau. Selanjutnya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Oke, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Yang pertama, bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, ruang hidup dan kesatuan matra serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua yaitu bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Kemudian perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal milik bersama bangsa serta keperluan hidup sehari-hari, harus merata seluruh wilayah tanah air. Dan tingkat perkembangan ekonomi itu harus serasi dan seimbang seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas dalam mengembangkan ekonomi. Selanjutnya, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu kehidupan bangsa, harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Bahwa budaya bangsa hakikatnya satu, sedangkan corak ragam budaya, landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Jadi kemudian ada perwujudan Kepulauan Nusantara itu sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Lalu bahwa tiap-tiap negara mempunyai hak kewajiban yang sama dalam pembelaan negara. Oke, sampai sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Ya, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat wawasan Nusantara sebagai geopolitik atau politik kewilayahan, yaitu manunggal. Ada yang tahu di sini arti manunggal? Tidak. Manunggal itu artinya mendorong terciptanya keserasian, keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan atau Asta Gatra yang tadi kita sudah jelaskan. Untuk menyeluruh artinya menjadikan wilayah dan rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh serta tidak dapat dipecah belah oleh kekuatan apapun. Ya, oke. Integrasi nasional itu sebagai konsep yang keempat ya. Integrasi nasional itu dapat diartikan sebagai suatu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang ada dalam kehidupan, sehingga menghasilkan keserasian dalam kehidupan masyarakat. Lalu faktor-faktor integratif bangsa. Ada yang tahu apa itu faktor-faktor integratif bangsa? Tidak. Ya, bangsa Indonesia yang ingin bersatu agar hidup kokoh sebagai bangsa yang berdaulat memiliki faktor-faktor integratif bangsa sebagai perekat persatuan, yaitu salah satunya yang pertama yaitu Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 1945, Sang Saka Merah Putih, Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Bahasa Indonesia, serta Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian nasionalisme sebagai konsep yang kelima. Ada yang tahu nasionalisme? Contohnya? Tidak. Baik, nasionalisme itu merupakan suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara. Paham nasionalisme mulai dikenal di Indonesia sejak awal abad ke-20 saat berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Berdirinya Budi Utomo itu merupakan awal dari kesadaran nasional yang sekarang diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi itu asal mulanya. Kemudian patriotisme itu sebagai konsep yang keenam.
Patriotisme itu sebagai salah satu unsur dari nasionalisme tadi, yang merupakan sikap bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan tanah air, bangsa, dan negara. Dengan ciri-cirinya yaitu yang pertama, cinta tanah air, kemudian rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, serta menempatkan persatuan, kesatuan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Oke. Selanjutnya, kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Undang-Undang 1945 telah mengukuhkan prinsip NKRI dan tidak sedikit pun mengubah NKRI menjadi negara federal. Meskipun pernah dicoba menjadi negara bagian, negara serikat, namun itu tidak cocok dengan kebiasaan yang ada di negara kita. Berikut pasal-pasal yang dalam Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang NKRI, yaitu dalam pasal 1 ayat 1, kemudian pasal 18 ayat 1, pasal 18 ayat 2, serta dalam pasal 25A, lalu ada juga dalam pasal 37 ayat 5. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini merupakan tekad bangsa Indonesia yang memicu Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Jadi pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 1945, dalam pasal tersebut negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Lalu dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945, negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan. Yang hak ditetapkan oleh undang-undang. Kemudian faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nih, di sini ada yang tahu apa itu? Bagaimana contohnya? Salah satu contoh faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Tidak, Pak. Ya, oke. Jadi yang pertama itu Sumpah Pemuda. Kenapa Sumpah Pemuda jadi pendorong persatuan? Karena Sumpah Pemuda itu merupakan sumpah yang menunjukkan kebulatan tekad seluruh pemuda untuk mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dalam memperjuangkan meraih kemerdekaan. Kemudian kedua yaitu Pancasila. Sudah tahu dong semuanya Pancasila itu sebagai salah satu faktor pendorong untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang itu Pancasila dapat mempersatukan bangsa Indonesia karena Pancasila itu bersifat universal dan berisi sila-sila yang dimana di dalamnya terdapat nilai-nilai kehidupan yang biasa kita jalankan sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu Bhinneka Tunggal Ika. Inti dari semboyan ini adalah persatuan dalam perbedaan. Meskipun berbeda-beda tetapi kita tetap satu tujuan. Kemudian yang terakhir yaitu faktor penghambat dan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ada yang tahu apa faktor penghambatnya? Tadi kan udah faktor pendorongnya. Kemudian sekarang ini faktor penghambat. Kenapa? Jadi yang pertama itu sebagai salah satu faktor penghambat yaitu kebinekaan pada masyarakat Indonesia. Kondisi ini tadi kan udah dijelaskan, kebinekaan itu bisa menjadi pendorong. Namun bisa juga menjadi penghambat bila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai satu sama lain. Kemudian geografis, wilayah Indonesia yang terdiri dari banyak pulau memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga bila tidak diperhatikan akan memperlemah persatuan. Jadi sampai sini ada yang tahu apa itu faktor penghambat persatuan kesatuan? Paham, Pak. Ya. Selanjutnya itu muncul gejala etnosentrisme.
yaitu sikap menonjolkan kelebihan suku bangsa sendiri akan memperlemah persatuan. Jadi dari suatu suku nih, ada yang merasa suku itu paling hebat, paling tinggi, kemudian merendahkan suku-suku lain. Itu salah satu contoh faktor penghambat untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan. Kemudian ada melemahnya nilai budaya bangsa akibat gempuran budaya asing dapat memperlemah persatuan. Ini contohnya pemuda-pemuda zaman sekarang nih yang senang nih ngikutin gaya-gaya orang barat, ngikutin K-pop, gaya pakaiannya, gaya bicaranya, dan lain-lainnya yang pastinya itu berbanding terbalik dengan kebudayaan timur kita ya yang biasa kita jalankan di Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu pembangunan yang tidak merata. Pembangunan yang tidak merata itu dapat menjadi salah satu faktor pendorong yang penghambat persatuan dan kesatuan. Mengapa bisa pembangunan yang tidak merata itu bisa menjadi faktor penghambat? Karena dari pembangunan yang tidak merata tersebut akan mengakibatkan timbulnya rasa iri oleh masyarakat di daerah-daerah tersebut. Kemudian menginginkan perpecahan lah, ingin membuat negara baru dan keluar dari NKRI yang menjadi salah satu penghambat untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan. Baik, cukup sekian untuk materi pada hari ini mengenai memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, untuk tugas di rumah, tolong nanti dibuat grup ya. Satu kelas itu nanti dibagi grup menjadi 4 grup, 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompok itu cari apa saja faktor-faktor penghambat maupun faktor pendorong dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan ya. Dicari di internet, tolong buatkan clippingnya. Oke, tugasnya akan dikumpulkan untuk minggu depan. Baik, cukup sampai di sini untuk pelajaran hari ini. Semoga pelajaran yang telah Bapak berikan hari ini bermanfaat dan berguna di kemudian hari. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.